Selamat malam Bu Putri dan teman-teman dari tim Pro dan tim Kontra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan suatu perdebatan mengenai hukuman mati. Sebelum memulai perdebatan pada malam hari ini, izinkan kami dari tim Pro untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alicia nomor absen 3, lalu ada Matthew nomor absen 23, Michael nomor absen 24, dan yang terakhir Valerie nomor absen 34. Selanjutnya, silakan tim Kontra untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siani Tuhartono dari tim Kontra, dan saya di sini bersama dengan rekan saya, bersama Sian Christoph Hartanto dan juga Stephen Alvarado. Saya awali. Menurut Wikipedia, hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara hukuman cambuk, hukuman pacung, atau potong kepala, duduk di kursi listrik, hukum gantung, suntik mati, dan hukum tembak di jantung. Kami di sini sebagai tim pro mendukung adanya hukuman mati karena hukuman mati diberlakukan bukan tanpa dasar, karena jenis hukuman ini diambil ketika kejahatan yang dilakukan menyinggung asas-asas kemanusiaan yang bersifat mendasar, seperti pembunuhan, terorisme, narkotika, dan kejahatan yang mengancam keamanan negara. Semua kejahatan tadi dianggap sebagai kejahatan yang sudah menyalahi kaidah moralitas. Pernyataan kami juga didukung oleh perkataan Warih tahun 2015 yang menyatakan bahwa hukuman mati hanya diperbolehkan untuk kejahatan yang luar biasa dan tidak boleh bertentangan dengan hak hidup seseorang. Hukuman mati harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak terjadi hal yang negatif. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hakim sangat berhati-hati untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana berat yang tindakannya sudah tidak termaafkan lagi dan sudah sangat serius sehingga tidak mungkin untuk dapat kembali hidup di tengah masyarakat. Terima kasih. Silakan tim kontra. Di sini, hukuman mati itu tidak diperbolehkan karena yang pertama, merupakan pelanggaran HAM, karena sejatinya HAM adalah jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat atau perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Yang kedua, hukuman mati itu tidak memberikan efek jera kepada pelaku, karena sebenarnya pelaku itu sudah tahu resiko yang akan ditanggung, tapi masih nekat melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, manusia tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Hukum sepatutnya mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Keadilan itu harus dilaksanakan dengan adil dan segera. Maka, hukuman tertentu untuk tindak kejahatan tertentu seharusnya mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang, baik oleh pelaku kejahatan itu sendiri maupun orang lain. Hukum seharusnya tidak hanya sekedar melindungi masyarakat dari suatu tindakan hukum kejahatan tertentu, melainkan menjauhkan pelaku kejahatan dari tindak kejahatan yang sama di masa mendatang. Pada akhirnya, hukum yang dijatuhkan atas seorang pelaku kejahatan haruslah membangkitkan motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Hukuman diharapkan bergerak untuk melihat jalannya yang salah, bertobat, dan kemudian mengubah hidupnya. Hukum yang adil menyeimbangkan ketiga perspektif ini. Yang pertama, ganti rugi, kedua, pencegah, dan tiga, perbaikan diri. Sebagai bentuk ganti rugi, hukuman secara khusus memulihkan kembali tata keadilan yang telah dilanggar oleh pelaku kejahatan. Sebagai contoh, jika pelaku kejahatan tersebut mencuri sesuatu, maka harus diberikan ganti rugi, misalnya dengan membalikan barang yang dicuri atau melakukan dengan bentuk transaksi atau pembayaran lainnya. Perlu diingat bahwa perjanjian lama mencatat daftar berbagai kejahatan berat. Namun demikian perjanjian lama sungguh berbicara mengenai belas kasih Allah. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup agar orang berdosa yang bertobat dapat terhindar dari hukuman abadi di neraka. Di samping itu, pengalaman belas kasih haruslah menjamin pulihnya kembali kedamaian. Sebab tidak akan ada belas kasih apabila masyarakat hidup dalam ketakutan karena seorang penjahat besar tidak bertobat. Katekismus Gereja Katolik dengan mengutip Donum Vitae mengajarkan, hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Tidak seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia. Gereja Katolik pada prinsipnya menjunjung tinggi hak negara untuk melaksanakan hukuman mati atas penjahat tertentu. Tapi sekali lagi, sejauh cara-cara tidak berdarah mencukupi untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerang dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia, maka yang berwenang harus membatasi diri dengan cara-cara ini. Karena cara-cara itu lebih menjawab secara konkret bagi kesejahteraan umum dan lebih sesuai dengan martabat manusia. Demikian penyampaian dari saya.
Namun, kalau kita tinjau lagi, hukuman penjara baik sementara maupun seumur hidup sering diikuti dengan kemungkinan terpidana melarikan diri dan tidak menjamin adanya efek jera yang ditimbulkan, baik kepada pelaku maupun calon pelaku di kemudian hari. Pidana mati sendiri pasti menjamin kalau penjahat tidak akan berkutik lagi, serta masyarakat tidak perlu takut terhadap penjahat itu, karena mayatnya telah dikuburkan dan tidak akan mungkin bangkit kembali kecuali dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Pada zaman dahulu saja, kita lihat bahwa hukuman mati itu dipertontonkan di depan khalayak umum sebagai bentuk ancaman agar masyarakat takut untuk melakukan perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Dalam buku Profesor Adi Hamzah yang diterbitkan tahun 1984 juga dijelaskan bahwa ide dasar penjatuhan hukuman mati masuk dalam 4 dari 5 tujuan penjatuhan pidana, yang artinya hukuman mati sendiri tidak diberlakukan tanpa alasan yang kurang pasti dan kurang jelas. 5 tujuan tersebut berupa pembalasan dendam sesuai dengan hukuman yang setimpal. Kedua, penghapusan dosa, di mana adanya pandangan religius bahwa penderita melalui hukuman dapat menghapuskan dosa. Yang ketiga, menjerakan orang yang memiliki rasionalitas untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Yang keempat, perlindungan terhadap masyarakat umum, dan yang terakhir tidak termasuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku. Kalau dalam konteks agama sendiri, kita lihat banyak sekali maupun beberapa ayat yang menyatakan pembenaran atas hukuman mati. Salah satunya kitab Kejadian 9 ayat 6 yang berbunyi, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Perlu kita lihat di ayat ini mengatakan bahwa seseorang yang membunuh orang lain berhak untuk mendapatkan hukuman mati. Artinya, hukuman mati itu diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan moralitas, misalnya seperti teroris atau narkoba, bukan hanya sekedar pencurian uang dan sebagainya. Selanjutnya, saya serahkan kepada tim kontra. Tim kontra dipersilakan untuk menanggapi. Ya, saya menanggapi dari pernyataan yang saudara sampaikan tadi. Tak ada sistem pengadilan yang sempurna. Namun demikian, berdasarkan sistem kita yang sekarang, yang terbaik yang dapat dilakukan, pengadilan yang adil wajib dijalankan dan hukuman mati yang adil. Hukuman yang adil dijatuhkan demi memulihkan kembali tata keadilan dan perlindungan bagi semua orang. Maka dari itu, balas dendam haruslah dihindari. Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II, atau dapat kita sebut sebagai tokoh besar dalam kebenaran dan kekhususan hidup manusia, telah berulang kali menyerukan demi diakhirinya hukuman mati dan memohon keringanan bagi hukuman mati. Sebab itu, semua umat Kristen Katolik ditantang untuk bergulat dengan masalah ini, dan tidak hanya sekedar mendukung satu pihak atau yang lainnya, melainkan berupaya demi terciptanya suatu sistem yang lebih adil dalam segala aspek. Hanya melalui keadilan, kita akan dapat menikmati damai dan tertib dalam komunitas kita. Perlu dicatat, dalam pembentukan negara Vatikan pada tahun 1929, hukuman mati tidak pernah dilakukan dalam negara tersebut. Suatu hal yang sangat berbeda dengan praktik-praktik yang dilakukan di zaman negara gereja pada abad pertengahan. Hal ini sesuai dengan posisi gereja yang telah lebih condong ke paham penghapusan hukuman mati saat ini. Dalam ensiliknya Evangelium Vitae yang diterbitkan pada tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati ini dan menyatakan bahwa dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati sangat jarang dapat didukung keberadaannya. Lalu Uskup Agung Jakarta MGR Ignatius Suharyo pada tanggal 28 April tahun 2015 menerbitkan surat kepada para pastor di Keuskupan Agung Jakarta yang menegaskan pernyataan gereja Katolik untuk menolak hukuman mati selain dalam kasus-kasus yang keharusan yang mutlak, yaitu pada keadaan di mana tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan hal lain demi membela masyarakat luas dan supaya hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum di Indonesia secara khusus. MGR Suharyo menyatakan penolakannya atas pidana hukuman mati yang diterima oleh Mary Jane Veloso. Dalam kasus Mary Jane Veloso, menurutnya tidak ada bukti untuk menuduh bahwa Mary Jane berbohong, mana Mary Jane menyatakan tidak tahu mengenai koper yang dibawanya yang berisi sejumlah besar narkoba, sementara peninjauan kembali atas kasusnya telah ditolak dan dia akan segera dieksekusi bersama terpidana Bali 9. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggallah
tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya kasih. Tuhan mengingatkan bahwa pada prinsipnya jika kita ingin menghukum orang lain, maka sebaliknya berkaca dulu pada diri sendiri. Karena Allah meminta kita tidak lagi berpatok pada hukuman mati atas kesalahan seseorang. Sebaiknya lakukan hukuman yang bijaksana dan minta terlebih dahulu pimpinan serta rahmat Allah dalam memutuskan apakah yang terbaik, sehingga nantinya tidak merasa bersalah atau mengecewakan banyak pihak saat menjatuhkan hukuman mati. Lalu pendapat tentang hukuman mati, terhadap pelaksanaan hukuman mati didasarkan dengan argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Demikian dari saya, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh kelompok pro. Jadi, di sini kita menyangkut ke dalam kasus berat seperti narkoba dan terorisme yang dapat membunuh generasi emas bangsa, dan itu bukan sekedar permasalahan sepele. Pertama, saya akan membahas tentang narkoba. Terpidana hukuman mati di Indonesia seperti kebanyakan penjahatan narkoba. Contoh eksekusi yang paling terkenal di Indonesia adalah Ang Kim So yang dieksekusi pada tahun 2015, disusul oleh Freddy Budiman yang turut dieksekusi pada tahun 2016. Dengan tertulisnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, para bandar narkoba dapat mendapat hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Dan menurut analisa hukuman mati dari Freddy Budiman, menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba harus dilakukan demi melindungi umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang. Dan hukuman mati ini tidak bertentangan dengan hak asasi, dikarenakan juga tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang terorisme. Hukuman mati bagi terorisme juga diatur ke dalam UU Nomor 15 tahun 2003 yang menyatakan bahwa terorisme ini merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, dengan harapan hukuman mati tersebut dapat menghadirkan efek jera bagi para calon pelaku tindak terorisme. Dan oleh karenanya, hukuman pidana mati bagi mereka layak diterapkan dengan syarat tertentu. Sehingga hukuman mati ini dapat diterapkan sejauh membela hak asasi dari warga negara yang lain dan ditetapkan kepada penjahat tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan juga selain itu diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekaligus hal ini dapat memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban, menciptakan ketenangan dan ketentraman di tengah masyarakat. Dan silakan tim kontra dapat menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya ingin menanggapi pernyataan dari tim pro. Sebenarnya, apakah hukuman mati itu merupakan satu-satunya cara yang mungkin dilakukan untuk melindungi masyarakat? Dan sebenarnya, menurut kami masih ada cara-cara lain yang tidak berdarah-darah, seperti bisa saja untuk pelaku terorisme ataupun pengedar narkoba, bandar narkoba bisa saja sebenarnya dikirim ke salah satu penjara seperti Nusa Kambangan seumur hidupnya. Kemudian kami tegaskan sekali lagi bahwa sebenarnya tidak ada sistem pengadilan yang sempurna. Dan bahkan gereja pun sebenarnya juga tidak mendukung hukuman mati, tetapi gereja juga tidak melarang adanya hukuman mati. Nah, kenapa gereja tidak mendukung ataupun tidak melarang adanya hukuman mati? Karena pada akhirnya semua itu negara yang memutuskan. Dan menurut katekismus, sebenarnya jika ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari penyerang-penyerang yang tidak berperi kemanusiaan, cara-cara ini sebenarnya lebih dipilih daripada hukuman mati. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, seperti misalnya dihukum penjara seumur hidup. Jika sudah dihukum penjara seumur hidup, lalu dengan pengetatan-pengetatan untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana, itu sebenarnya juga menurut kelompok kami bisa memberikan perlindungan untuk masyarakat. Kemudian dari ensiklik Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II itu menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati. Ini menyatakan bahwa dalam masyarakat modern saat ini hukuman mati tidak dapat didukung keberadaannya. Jelas bahwa pencapaian tujuan ini atau untuk melindungi masyarakat, hakikat dan lingkup hukuman harus dinilai dan diputuskan dengan seksama. Tidak perlu terlalu jauh sampai dengan melaksanakan eksekusi mati bagi pelanggar, kecuali dalam kasus-kasus yang mutlak diperlukan. Dengan kata lain, jika sudah mustahil melindungi masyarakat dengan cara-cara lain dan hanya tersisa cara dengan melakukan eksekusi mati, tetapi di zaman sekarang ini sebagai hasil dari perbaikan yang terus-menerus dalam penataan sistem pidana, kasus demikian itu seharusnya amat jarang dan sebenarnya kalau tidak praktis juga tidak ada.
Kemudian posisi tahta suci pun saat ini adalah supaya otoritas itu bisa membatasi diri bahkan untuk kejahatan yang paling serius dengan menggunakan sarana hukuman yang tidak mematikan. Karena sarana-sarana ini lebih sesuai untuk memelihara kepentingan umum dan lebih selaras dengan martabat manusia. Kemudian kalau kita melihat dari pernyataan yang paling baru yang disampaikan oleh Paus Franciscus kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati pada 20 Maret 2015 yang lalu, beliau sangat menghargai komitmen untuk membangun dunia yang bebas dari hukuman mati. Dan magisterium gereja mulai dari kitab suci dan dari pengalaman sejarah umat Allah selama ribuan tahun itu membela hidup sejak saat dari kandungan dan sampai nanti meninggal. Allah sendiri tidak menghukum Kain dengan pembunuhan karena ia lebih ingin pendosa bertobat daripada dihukum mati. Dan sekarang ini hukuman mati tidak bisa diterima seperti apapun kejahatan yang telah dibuat. Karena hukuman mati mencederai prinsip hak hidup yang tidak bisa diganggu-gugat dan martabat pribadi manusia. Terima kasih, saya kembalikan ke tim. Pertama dulu saya akan menanggapi tanggapannya tim kontra. Apakah kita bisa tahu bahwa mereka yang dipenjara itu akan bertobat atau masyarakat sekitar merasa aman? Terlebih solusi yang kami berikan untuk melindungi massa dan hukuman seumur hidup terdengar seperti angan-angan. Tidak diragukan bahwa segala bentuk kejahatan kemanusiaan seperti narkoba dan terorisme adalah ancaman bagi kepentingan dan keamanan nasional Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya negara mengambil peranan untuk mengeliminasi potensi ancaman tersebut. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu membutuhkan suatu tindakan yang sekiranya dapat memberikan efek jera. Hukuman mati dapat dilaksanakan, namun tetap aja perlu mempertimbangkan hak asasi manusia dan juga pertimbangan-pertimbangan lain mengenai dampak dari potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh pelaku. Apakah tindakan yang dilakukan sudah terlewat batas untuk mendapat pengampunan, maka hukuman mati dapat menjadi pilihan terakhir yang dapat diambil negara untuk melindungi segenap bangsanya. Untuk kesimpulannya begini, tidak diragukan bahwa segala bentuk kejahatan manusia seperti narkoba dan terorisme adalah ancaman bagi kepentingan dan keamanan nasional Indonesia. Sehingga sepatutnya negara mengambil peranan untuk mengeliminasi potensi ancaman tersebut. Hukuman mati dapat dilaksanakan seperti yang saya katakan tadi, namun tetap saja perlu mempertimbangkan hak asasi manusia dan pertimbangan-pertimbangan lain mengenai dampak dan potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh pelaku. Apabila tindakan yang saya katakan tadi dilakukan oleh sudah terlewat batas, untuk mendapat pengampunan, maka hukuman mati dapat menjadi pilihan terakhir yang dapat diambil negara untuk melindungi segenap warganya. Itu saja dari saya, dari kelompok kami, tim pro. Apakah ada tambahan lagi dari tim kontra? Saya ingin bertanya sedikit, jika seseorang narapidana sudah ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup, misalnya seperti dilempar ke Nusa Kambangan, seperti yang kita tahu, kalau di sana kan mereka juga tidak akan bisa kabur, dan bagaimana mereka bisa memberikan rasa tidak aman bagi masyarakat. Dan kemudian satu lagi, bahkan jika sudah ada sampai sekarang kan memang sudah ada eksekusi mati, tapi nyatanya juga masih ada para pengedar narkoba di Indonesia. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Kalau ya masalah mereka di penjara, terus kita merasa aman. Misalnya gini aja lah, kita pikirkan, kamu pernah bertetangga sama si A, sedangkan si A itu kayak kepala teroris yang benar-benar kayak menakutkan. Pasti kan ada kayak rasa was-was, tetap ada rasa was-was, karena suatu rasa kepercayaan itu susah untuk dikembalikan. Apalagi kalau udah terluka, ya menurut saya cukup dalam lah. Nah, terus kan kita juga tahu siapa mungkin ya, ada sipir atau keluarga yang berkunjung terus kayak brainwash sama si A ini, terus dia nyebarin ke orang lain juga kan kita juga nggak tahu. Terus kalau untuk apa tadi?
yang hukuman mati dalam pengedaran narkoba aja itu kan karena hukuman mati itu tidak ditampilkan kepada masyarakat, nggak dikasih tahu ke TV, dikoar-koarkan kan enggak. Itu kan dilakukan secara diam-diam. Jadi masyarakat itu jadi nggak tahu gitu loh. Makanya mereka ya tetap aja ngedarin narkoba karena mereka merasa aman-aman aja dan bukan mereka yang mati, tapi kan orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila salah atau ya.